Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filmoda dengan NIM 225909. Di kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai kebijakan perlindungan usaha jasa logistik melalui pendekatan tarifikasi pasca kenaikan PPN pada mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Yang pertama itu latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor logistik di Indonesia menjadi tulang punggung utama perekonomian, terutama dalam mendukung aktivitas perdagangan domestik dan internasional. Namun, kenaikan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN dari 10% menjadi 11% yang diterapkan sejak April pada tahun 2022 memberikan tekanan signifikan pada pelaku usaha jasa logistik. Kebijakan ini meningkatkan biaya operasional, terutama pada tarif pengiriman barang yang pada akhirnya berdampak pada harga produk akhir bagi konsumen. Kondisi ini semakin berat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM yang bergantung pada layanan logistik untuk distribusi produk. Mereka selain itu industri logistik harus menghadapi tantangan lain seperti volatilitas harga bahan bakar dan ketidakpastian global yang memperparah beban biaya. Tanpa kebijakan perlindungan yang tepat, banyak usaha logistik kecil dan menengah terancam kehilangan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin erat. Data dari Asosiasi Logistik Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi sektor logistik terhadap PDB Indonesia mencapai 24% pada tahun 2021. Namun, kenaikan PPN sebesar 1% menyebabkan peningkatan biaya logistik rata-rata sebesar 5-7%, terutama pada jasa pengiriman barang antar provinsi. Sebuah survei pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 65% perusahaan logistik kecil dan menengah melaporkan penurunan margin keuntungan hingga 15% akibat kenaikan biaya tersebut. Sementara itu, laporan Kementerian Keuangan mencatat bahwa sektor logistik menyumbang lebih dari 20% inflasi pada tahun 2022 karena biaya distribusi yang melonjak. Data ini menunjukkan betapa pentingnya penyusunan kebijakan tarif untuk melindungi keberlanjutan usaha jasa logistik di Indonesia. Pembahasan mengenai kebijakan perlindungan usaha jasa logistik melalui pendekatan tarifikasi menjadi sangat penting. Kebijakan ini dapat memberikan solusi untuk meringankan beban pelaku usaha logistik serta mendorong efisiensi distribusi dan menjaga kestabilan harga pasar barang di pasar. Hal ini juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi nasional di tengah tekanan kenaikan PPN. Kemudian selanjutnya itu permasalahan. Di sini ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu apa dampak kenaikan PPN terhadap keberlanjutan usaha jasa logistik. Kemudian yang kedua, mengapa kebijakan perlindungan terhadap usaha logistik diperlukan pasca kenaikan PPN, dan yang terakhir yaitu bagaimana pendekatan tarifikasi dapat diterapkan untuk melindungi usaha jasa logistik di Indonesia. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Menurut teori tarif dan regulasi, menurut Stegler pada tahun 1971, kebijakan tarif yang tepat dapat melindungi sektor ekonomi tertentu dengan mengurangi dampak eksternalitas negatif seperti kenaikan biaya akibat perubahan kebijakan fiskal. Kemudian logistik dan perekonomian, menurut Kopra dan Main pada tahun 2016 menjelaskan bahwa efisiensi logistik memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan harga produk, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian kebijakan fiskal dan dampaknya. Penelitian dari KPMG pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kenaikan pajak
tanpa diimbangi kebijakan perlindungan yang sesuai dapat menyebabkan penurunan margin usaha kecil hingga 20%, terutama di sektor yang sensitif terhadap biaya seperti logistik. Artikel penelitian dari Journal of Transport Economy pada tahun 2021 menyebutkan bahwa intervensi kebijakan melalui subsidi, tarif, atau penyelesaian pajak dapat membantu usaha logistik menghadapi kenaikan biaya operasional. Kemudian studi oleh Asian Logistics Institute pada tahun 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan tarif adaptif memiliki sektor logistik yang lebih tangguh terhadap dampak perubahan kebijakan fiskal. Kemudian selanjutnya itu pembahasan. Ada 3 pembahasan. Yang pertama itu dampak kenaikan PPN terhadap usaha logistik. Kenaikan PPN secara langsung meningkatkan biaya operasional usaha logistik. Pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki margin keuntungan rendah menjadi pihak yang paling terdampak. Akibatnya terjadi peningkatan tarif jasa logistik yang memengaruhi daya beli konsumen dan daya saing produk di pasar lokal. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya kebijakan perlindungan. Kebijakan perlindungan terhadap usaha logistik bertujuan untuk meningkatkan beban yang timbul akibat kenaikan pajak. Hal ini juga membantu mempertahankan efisiensi distribusi dan mencegah inflasi yang lebih lanjut. Tanpa kebijakan perlindungan, pelaku usaha kecil berisiko kehilangan pasar mereka karena tidak mampu bersaing. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan tarifikasi untuk perlindungan usaha logistik. Pendekatan tarifikasi dapat dilakukan melalui subsidi tarif, penyelesaian pajak untuk sektor logistik, atau penghapusan biaya tambahan tertentu. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif fiskal bagi pelaku usaha logistik yang menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi efisiensi. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan pada materi ini yaitu kenaikan PPN memberikan dampak signifikan pada sektor logistik Indonesia, terutama bagi usaha kecil dan menengah, di mana perlindungan ini melalui pendekatan tarifikasi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha logistik dan mencegah dampak negatif lebih lanjut pada perekonomian nasional. Melalui pendekatan tarifikasi, pemerintah dapat mengadopsi langkah-langkah strategi seperti subsidi tarif, insentif fiskal, atau penghapusan biaya tambahan tertentu untuk meringankan beban pelaku usaha logistik. Selain itu, kebijakan perlindungan yang mendukung digitalisasi dan efisiensi operasional dapat membantu sektor ini mengatasi dampak kenaikan PPN dan menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan kebijakan perlindungan yang tepat, sektor logistik tidak hanya dapat mempertahankan daya saingnya, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu saran. Di sini ada 3 saran pada materi ini mengenai kebijakan perlindungan usaha jasa logistik melalui pendekatan tarifikasi pasca kenaikan PPN. Yang pertama yaitu memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha logistik yang terdampak kenaikan PPN atau biasa disebut dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan subsidi tarif untuk meringankan beban operasional
di sektor logistik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi distribusi melalui teknologi dan digitalisasi untuk menekan biaya operasional. Baik, itulah materi mengenai kebijakan perlindungan usaha jasa logistik melalui pendekatan tarifikasi pasca kenaikan PPN. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.